pre-university, program persiapan yang hanya 6-12 bulan. Kok bisa disetarakan dengan grade 12 alias SMK oleh Dikdasmen? Penyetaraan yang tidak setara, penyetaraan yang tidak apel to apel. Kacau, kacau. Kalau kayak gini pemimpin Indonesia, udahlah, entaskan ini Pak Prabowo Subianto, makzulkan orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum usai polemik dugaan ijazah palsu Jokowi, Rismond, Roy Suryo, Dr. Tifa akhirnya juga membongkar dugaan ijazah yaitu Gibran yang dinilai tidak sederajat di saat mendaftar calon wakil presiden Prabowo di Pilpres 2024. Nah, Gibran ini sampai digugat oleh Subhan ya, yaitu gugatannya 125 triliun dan ini tidak main-main. Nah, sampai penggugat ijazah Gibran yang bernama Subhan ya, mengatakan sebaiknya nanti di saat mediasi dia menginginkan Gibran supaya mundur karena kecatatan Gibran di saat mendaftar Pilpres 2024 kemarin itu sudah tampak dan ini tidak bisa dibantah. Saya berharap di mediasi nanti Gibran mundur, walaupun nanti saya kalah atau ditolak atau di NU, cacat bawaan itu tidak akan hilang, akan melekat terus karena ijazah SMA-nya bermasalah. Kita mau punya wakil presiden yang cacat bawaan. Bapak-bapak kalau ibu-ibu beli HP ternyata cacat bawaan, mau dikembalikan atau ditukar? Tukar dong. Kan itu. Itulah sederhana, ini nggak repot-repot pembuktiannya juga. Nah, saya ingin menyampaikan nama Pak Roy. Buktinya Pak Roy itu cenderung ke pidana itu, Pak. Ya. Cenderung ke pidana. Karena itu bukti material yang punya Bapak itu. Pasal 263 itu. Pemalsuan dokumen. Ya, terutama apa kalau dikombinasikan dengan pemberitaan di koran yang Bapak sampaikan itu, di antara di semua koran beda dengan KPU. Berarti ada bohong itu, Pak. Iya. Oke, baik. Jelas itu. Ada. Saya simpan buktinya. Nanti kalau sidang kita tunggu bagaimana pembuktiannya di pengadilan. Ini supaya Indonesia adem, saya berharap di mediasi nanti Gibran mundur. Cocok. Oke. Itu pesannya seperti itu ya. Itu. Ya, adem, Indonesia akan adem. Oke, baik. Ya. Baik, Bang Subhan, terima kasih sebelumnya. Kita tunggu pekan depan persidangan. Bahkan ya, SMA Santo Yosef Solo juga membantah kalau Gibran itu adalah alumnus. Saya siap untuk dimintai kesaksian bila suatu saat nanti diminta oleh pengadilan. Diklarifikasi ke berbagai pihak, kemudian cari data di sekolah yang disebutkan oleh pihak-pihak lain supaya ini bisa segera merampungkan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Mas Gibran. Memang sudah seharusnya ya Gibran ini dimakzulkan seperti yang disuarakan oleh yaitu mantan Danjen Kopassus Sunarko. Saya sudah ngecek kalau ini ke OPSS, ke Orchard Park Secondary School Singapura. Itu sekolah itu benar-benar sekolah khas dari Singapura. Didirikan rintisannya tahun 99, tapi baru kemudian memulai pendidikannya tahun 2001 dan Gibran itu masuk 2002. Artinya baru setahun loh sekolah itu. Sekolah yang belum meluluskan apa-apa, tahu-tahu Gibran masuk ke situ, kan kualitasnya udah jelas. Terus bahasa pengantar di situ, Mas. Inggris dengan segala hormat saya. Mandarin. Oh, Mandarin. Violi Mandarin. Tidak ada Inggris, tidak ada Melayu. Mandarin. Saya sudah berkomunikasi dengan Bradford. Oke. Dan jawabannya adalah Bradford sudah tidak ada kerjasama lagi dengan MDIS. Tidak akan saya buka sekarang. Oke. Karena itu nanti akan menjadi fakta di persidangan. Mas, jangan kebalik. Ijazah luar negeri jauh lebih mudah bikinnya daripada ijazah dalam negeri. Mengapa? Loh iya, kalau ijazah luar negeri kan mana ngeceknya? Kan kita susah ngecek ke Bradford sana. Ya kan? Tapi kalau dalam negeri kan dengan mudah kita cek. Kecuali kalau kampusnya kemudian dalam tekanan. Mas Roy mencium sesuatu yang bau kan? Sangat bau. Munculnya keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 yang ini sebenarnya, Mas, itu sudah disahkan atau sudah ditandatangani semenjak tanggal 21 Agustus 2025. Jadi sebenarnya sudah lebih dari 20 hari ya, hampir sebulan. Ya, tapi memang belum banyak orang yang tahu karena dia diam-diam aja. Apakah sebetulnya kita mesti mengusut lebih jauh lagi? Setuju. Makanya saya kemarin juga tegas mengatakan keras ya. Bahkan sini sebenarnya tidak hanya Pak Afifuddin itu kemudian hanya membatalkan, mundur dia harus ya. Iya, pertanggungjawaban publik bahkan bukan hanya dia. Karena kenapa? Karena keputusan KPU itu pasti tidak diambil secara individu, Mas. KPU itu pasti mengambil keputusan secara kolektif kolegial. KPU ini, Komisi Pupu Papa ini, itu tadinya mau mengamankan ini gitu loh. Soal ada fotokopi ijazah atau STTB. Saya harus mengatakan saya suudzon begitu. Karena nggak ada hujan, nggak ada angin kok. Tiba-tiba tidak sedang masa pilpres, tidak sedang masa pemilihan yang itu masih lama, masih 4 tahun lagi.
Kok tiba-tiba ketika banyak gugatan soal pertanyaan ijazah mantan presiden dan sekarang wakil presiden, tiba-tiba keluar keputusan ini kan? Bukan kita sentimen dengan Gibran tuh. Kalau Gibran tuh orang bagus, orang bermutu, kita dukung lah. Kita nggak, bukan ada benci sini. Tapi kita tahu. Jadi Forum Purnawirawan ini bukan sentimen terhadap Gibran ya? Bukan. Oh, bukan. Tapi ini orang tidak sedikit pun memberikan harapan kalau bisa membawa bangsa ini jadi lebih baik. Ini akan jadi beban bangsa. Mungkin merusak negara. Termasuk beban si Prabowo sebetulnya. Itu kan kita bisa baca itu. Di samping itu jelas-jelas dia punya predikat anak haram konstitusi. Kita kan nggak, masih banyak orang baik. Kenapa saya katakan anak haram? Dia udah melanggar hukum, melanggar konstitusi, melanggar administrasi. Orang-orang yang melanggar begini, kalau kita tolerir, itu menjadi presiden buruk buat generasi anak-anak cucu kita nanti. Itu satu ya, itu satu ya. Yang kedua, faktanya di dalam tampilan sehari-hari tidak menunjukkan orang yang punya kinerja bagus, punya kualitas diri menjadi pemimpin. Mau dilihat dari sikap mental karakter, mau dilihat dari sisi moral tadi, sikap mental moral tadi, mau dilihat dari sisi kompetensi, tampilannya yang pelangap-pelongo gitu, apa yang mau diharapkan? Apa yang orang Indonesia bukan karena dia masih muda, tidak, nggak bermutu. Tanggapan saya memang saya terus terang sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Subhan ya selaku penggugat ijazah yang sekarang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kenapa? Karena memang bermasalah. Ya terus terang saja. Jadi SMA-nya kan dia bilang dulu itu sempat ada beberapa orang yang mengatakan SMA-nya di Santo Yosef Solo. Tapi kan kemarin kepala sekolah Santo Yosef Bruder Darmawan itu sudah mengatakan bahwa dia tidak pernah sekolah di situ. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Terus di mana sekolahnya? Terus katanya dia sekolahnya ada di Orchard Park Secondary School, OPS yang Singapura. Tapi itu hanya 2 tahun dan tidak ada muncul sekalipun ijazahnya. Dan dia katanya sempat kemudian masuk ke UTS, University Technology of Sydney yang ada di Australia. Dan itu dalam CV atau dalam riwayat pendidikan yang dia masukkan ke KPU di UTS itu 3 tahun. Padahal ternyata hanya 6 bulan. Dan anehnya Dirjen Dikdasmen ya Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah itu malah mengeluarkan penyetaraan yang untuk UTS. Tapi ini aneh. Sebuah universitas ya. Jadi UTS kan University Technology of Sydney. Meskipun itu program INSARS hanya program pathway atau program kayak matrikulasi. Tapi kenapa ijazahnya disetarakan SMK? Jadi turun. Jadi itu memang pantas dipertanyakan dan ya saya berharap ya kalau mungkin akan baik nih saya langsung to the point saja. Kalau mungkin ingin semuanya juga mungkin lega dan kemudian itu terhormat mundur. Bahkan gara-gara polemik dugaan ijazah palsu Jokowi dan pada akhirnya pun nyambung dengan polemik ijazah Gibran yang pada akhirnya pun kemarin KPU memutuskan untuk merahasiakan 16 dokumen pada saat nanti Pilpres 2029 sampai masyarakat netizen menduga ini ada intervensi seseorang sehingga KPU pun harus membuat keputusan tersebut dan akhirnya banyak netizen bersuara KPU mengurungkan niat dan membatalkan merahasiakan dokumen tersebut. Nah, Rismon Syaniparya akhirnya juga ikut buka suara dan mengomentari tentang polemik yaitu ijazah Gibran ini. Baik ya, langsung saja kita lihat komentar daripada Rismon. Oke, kalau kita baca ini riwayat pendidikan Gibran ya, ini orang harus kita makzulkan ini, gak jelas ini. Ya, harus ya merusak demokrasi, mengotak-atik konstitusi lewat Paman Usman selama bapaknya jadi presiden. Ini udah luar biasa rusaknya demokrasi dibuat Joko Widodo dan keluarganya ya. Yang mereka harapkan adalah bantuan para termul ya. Apa tuh Bara JP lah, Joman lah, Projo lah ya. Kan hancur. Ada lagi Rasman Nasution, kami Jokowi waktu di Ainus itu. Saya bilang aja, kami Prabowo Subianto, mau apa? Oke pemirsa, kalau kalian lihat di website KPU itu, riwayat pendidikan Gibran Rakabuming. Berdasarkan data resmi KPU, berikut riwayat pendidikan Gibran yang ditelusuri. Ini dari ainus.id. 1. Pertama, SD Negeri Mangkubumen Kidul 16, Surakarta tahun 93 sampai 1999. Gibran menempuh pendidikan dasar di kota kelahirannya di Solo. Terus SMP Negeri 1 Surakarta tahun 1999 sampai 2002. Setelah lulus SD, ia melanjutkan ke salah satu SMP unggulan di daerahnya.
Yang ketiga, Orchid Park Secondary School, Singapura. Ya, 2002 sampai 2004, 2 tahun. Ijazahnya nggak pernah ada, ya, dimunculkan oleh KPU. Makanya kemarin muncullah peraturan KPU, peraturan atau keputusan KPU nomor 731. Katanya riwayat pendidikan itu pribadi, kan keterlaluan itu si KPU itu, harus mundur itu. Sudah banyak netizen mengancam. Apa namanya, di Nepal kan kalian. Aduh, saking gemasnya ya, marahnya rakyat. Masa riwayat pendidikan mau dirahasiakan, tidak diumumkan ke publik, sekalian aja lah wajahnya ditutup semua. Pada saat menjalin calon presiden, jadi calon presiden dan calon wakil presiden, wajahnya aja sekalian ditutup. Terus apa informasi yang didapatkan oleh calon pemilih? Riwayat pendidikannya mau dianggap privasi, harus izin dari orang itu. Capres sama cawapres baru itu dibuka, kan konyol sekali. Ketua KPU-nya itu nggak tahu malu itu. Pendidikan apanya itu? Parah sekali itu. Mundur kau. Kau kira ini zamannya demokrasi, keterbukaan. Mau jadi pejabat publik, pendidikannya nggak mau diketahui publik. Mau beli karung dalam kucing, kucing dalam karung. Parah sekali. Siapa sih ketua KPU-nya itu? Apa prestasinya itu? Nanti membuat si Rekat jadi si Karep sesukanya. 2 tahun ini setingkat SMA, ya. Orchid Park Secondary School, Singapura. Di sinilah Gibran menjalani pendidikan menengah atas. Status ijazah dari sekolah ini yang kini jadi salah satu fokus gugatan. Nah, itu KPU tunjukkan ijazah 2 tahunnya Gibran di Orchid Park Secondary School yang hanya 2 tahun, ya, setingkat SMA. Ya. Nah, ini yang paling janggal juga berikutnya, yang keempat. UTS Inserts, Sydney, Australia. 2004 sampai 2007, 3 tahun. Ya, setingkat SMA. Tapi nanti kita baca dari surat penyetaraan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Dikdasmen, ya, pendidikan dasar dan menengah. Nah, Gibran katanya menurut KPU ini mengambil program UTS Inserts Sydney 3 tahun, 2004 sampai 2007. Program ini disebut sebagai foundation program yang setara SMA. Padahal menurut nanti kita baca itu SMK, ya. Meski ada klaim yang menilai berbeda. Ya, bayangkan 3 tahun dia program pre-university. Foundation program loh. Pre-university artinya preparation, persiapan untuk masuk universitas. Kok 3 tahun? Itu aja kotak KPU-nya tahun 2024 kemarin kemana itu? Kok 3 tahun pre-university foundation program artinya di training dulu sebelum masuk universitas. Masa trainingnya, persiapannya, kursusnya 3 tahun? Aduh, konyol kali, sakit jadi katal hidung saya ini. Tahe, aku ya kotor nih KPU. Masa pre-university 3 tahun? Yang tinggal kelasnya dia di persiapan itu kan paling 8 bulan, 6 bulan, 12 bulan, paling maksimum 1 tahun pre-university. Persiapan di situ udah belajar bahasa Inggris, matematika dasar. Lebih bodohnya lagi, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah menyetarakan pre-university persiapan foundation program dengan SMK. Ini kan konyol. Ampun. Ini harus dimakzulkan orang ini. Aduh ampun, like father, like son. Kayak bapaknya, anak kayak bapak. Buat tak jauh jatuh dari pohonnya. Ini keluarga apa sih ini, ampun. Oh, Bu Ririnjo ya. Oke, Bu. Oke lah, Bu, kita tertawakan aja lah kondisi di negara kita ini. Mau apa lagi? Kita tertawakan aja lah ya. Like father, like son. Dan inilah, orang semacam inilah yang disebut Ade Armando sebagai wapres terbaik sepanjang masa. Program Inserts 3 tahun. Pre-university. Ya, Ade Armando. Pre-university 3 tahun. Dan gobloknya, goblok, dodong, bodoh, disetarakan SMK oleh Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah. Dodong.
Nanti kita baca siapa sih yang membuat itu. Kementerian apa itu? Kementeriannya si Makarim ya itu. Ya di bawah induknya Makarim itu ya. Tak siapa lah itu. Menterinya saat itu. Lanjut 2004-2007 ya, katanya UTS Search Sydney University. Ya kan? Artinya persiapan masuk Universitas Teknologi Sydney, University of Technology Sydney. 3 tahun dia prep preparation. Coba bayangkan. Itulah orang paling apa ya? Paling nggak jelas 3 tahun pre-university. Aduh. Si Termul Andi Aswan. Ya, University of Technology Sydney kan. Insert persiapan artinya foundation program pre-university, itulah itu. Ya. Program persiapan masuk universitas, pre-university, pre-university atau university preparation atau foundation program. Sebelum masuk tahun pertama universitas. Lah ini kok 3 tahun persiapannya dan disetarakan pula dengan SMK oleh Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Dikdasmen. Gobloknya kayak mana ini Pak Prabowo Subianto? Ayolah Pak, makzulkan aja ini orang nggak jelas ini. Ayo DPR, makzulkan ini. Terus selanjutnya yang kelima, Management Development Institute of Singapore, MDIS 2007 sampai 2010. Setelah menyelesaikan program persiapan, Gibran menempuh studi di MDIS hingga lulus S1. Lulus S1, apa yang dipakai? Ijazah mana yang dipakai Gibran masuk ke MDIS itu? Management Development Institute of Singapore. Masa dia menempuh S1, pakainya adalah SMK yang dari UTS Insert Sydney. Aduh, parah. Aduh, SMA-nya di mananya ini Gibran ini ya? Santo Yosep sudah dibantah. Untuk mana? SMA mana? Jadi intinya Gibran ini mengambil setara SMA yaitu SMK, ya, disetarakan SMK di program persiapan Universitas Teknologi Sydney. Apa nggak merah belalangan itu? Aduh ampun. Jadi intinya dia mengambil SMA ya di kampus. Di universitas lah dia ngambil SMA atau SMK. Ya, di Universitas Teknologi Sydney lah Gibran lulus dari SMA. Itulah hebatnya Gibran ini. Ya nggak, Ade Armando? Ade Armando yang pernah dosen kok kan? Ya, ada nggak ngambil SMA di Universitas Indonesia? Coba aku tanya lah kau. Ada nggak orang lulus SMA atau SMK dari Universitas Indonesia? Atau dari ITB? Oh iya Pak, saya baru saja lulus dari SMA di Institut Teknologi Bandung. Saya baru lulus sekolah menengah kejuruan dari Universitas Gajah Mada. Kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, itu pasti orang gila. Itu pasti orang paling gila di dunia. Dan orang itu sekarang menjabat sebagai wakil presiden. Kacau nggak itu? Dan kalian masih bisa membenarkan, mencari pembenaran dari hal-hal yang sudah sangat begini ya, sudah sangat keterlaluan parahnya kesalahannya. Parah gak itu? Oke, kita surat keterangan nomor 91 dari Pendidikan Dasar dan Menengah, Jalan Jenderal Sudirman, Gerbang E, lantai 14. Coba nanti kita tanya aja ini ya. Bentar ya. Nah, saya baca keputusannya ya. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menerangkan bahwa nama Gibran Rakabuming Raka, tempat tanggal lahir, nama orang tua Insinyur Joko Widodo, telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney, Australia tahun 2006. Bayangkan menyelesaikan grade 12 di UTS Insert. Padahal itu program preparation, pre-university, foundation program. Kok bisa itu grade 12? Orang yang masuk situ yang selesai grade 12.
yang lulus SMA. Aduh. Yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan, SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Ini gobloknya kayak mana Direktur Jenderal ini ya. Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, ya, untuk mencalonkan diri sebagai wali kota saat itu, ya, wali kota Solo, Jakarta, 06 Agustus 2019, atas nama Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Dr. Sutanto SHMA, NIP 1964 0128 19 bla bla bla. Ini orang Sutanto ini masih hidup nggak sekarang ini? Sutanto, longormu kayak mana lah Sutanto? Mengetahui fotokopi sesuai dengan aslinya Direktur Pembinaan SMK. Ini ada lagi si dongok ini. Pembinaan SMK Kepala Subbagian Tata Usaha. Arfah atau Irfan Laidia Razik SHMA. Kasih Dudung itu goblok. Ya. Masa pre-university atau program persiapan atau foundation program persiapan untuk masuk UTS disetarakan dengan grade 12, disetarakan dengan SMK? Parah kali ini. Ini kan UTS Inses program persiapan masuk universitas. Harusnya non-degree, tidak ada gelar. Ngapain disetarakan? Kan itu non-degree, pre-university. Program persiapan. Yang biasanya itu 8 atau 6 sampai 12 bulan. Longornya kayak mana? Orang ini disetarakan di pendidikan dasar dan menengah. Parah nih. Yang kayak mana ya negara kita ini ya? Memilih calon pemimpin begini kualitasnya. Ya, SMA-nya aja nggak jelas. Padahal syarat untuk menjadi calon wakil presiden adalah lulusan SMA. SMA-nya di mana? Gibran. Oh, di UTS, University of Technology, Sydney. Program apa itu? Oh, program INSET. Persiapan masuk universitas. Disitulah aku lulus dari SMA, SMK. Goblok. Aduh, parah nih. Gibran, di mana kau ngambil SMK, SMA? Di Universitas Teknologi Sydney. Programnya apa? Oh, dari programnya program persiapan universitas. Tahu nggak Gibran? Sekolah itu apa? SMA itu bahasa Inggrisnya high school. Kalau UTS itu apa? University. Penyetaraan yang tidak ekivalen. Sebuah program di higher education atau di universitas disetarakan oleh pendidikan dasar dan menengah. Gila nggak? Penyetaraan yang tidak apel to apel. Ini kan semacam kursus ini. Kursus singkat. Pre-university, program persiapan yang hanya 6 sampai 12 bulan. Kok bisa disetarakan dengan grade 12 alias SMK oleh Dikdasmen? Penyetaraan yang tidak setara. Penyetaraan yang tidak apel to apel. Kacau, kacau. Kalau kayak gini pemimpin Indonesia, udahlah. Indonesia 45. Makanya selesai tuntaskan ini Pak Prabowo Subianto anggota DPR. Makzulkan orang ini. Kacau. Ya, kalau ini kan pasti apa ini? Cacat hukum ini pasti ini. Ya, kenapa dia ngambil SMA katanya di Singapura, ngambil SMA lagi, SMK di Universitas Teknologi Sydney. Kan? Di mananya kau sebenarnya lulus SMA, Gibran? Jujurlah kau. Nah, di mananya kau lulus SMA? Apakah di Universitas Teknologi Sydney atau di mana? Di Orchid apa tadi itu? Atau di Orchid Park Secondary School? Kenapa 2 tahun? Hah? 2 tahun di mana ijazahnya? Halo KPU, apakah ada Anda simpan sertifikat atau ijazah SMA dari Gibran Raka Buming Raka? Jujur dulu kalian. Atau perlu rakyat mendatangi kalian? Kalian menyimpan ijazah SMA Gibran atau saat ini? Kalau ada, dari mana? Apakah ijazah SMA Gibran itu dari Universitas Teknologi Sydney, SMK atau SMA?
atau ijazah SMA-nya dari Orchid Park Secondary School? Ada nggak ijazahnya? Jujur dulu kalian, KPU. Pantasan kalian mau apa kemarin membatalkan keputusan paling dudung nomor apa itu 731 supaya kami rakyat tidak bisa mengakses kan? Goblokan kalian. Masa sih parah kali, dungu memimpin calon RI 2 loh. RI 2 begini. SMA-nya di mana sih? 2 tahun di sana SMA. Oke, kita lihat dulu. Coba kita search dulu Orchid Park Secondary School. Ini kurikulumnya berapa tahun ini di Singapura ini? Coba kita search. Orchid Park Secondary School, Singapura. Address 10 Yishun Street, 81, Singapura 768454. Website coba. Coba kita lihat dulu about-nya. Orchid Park is celebrating our 25th anniversary in 2024. Berarti dia berdiri tahun 1999 ya. So here is a huge shout out to all alumni to reconnect with the school and visit our website for updates on the range of events next year. Coba ya. Ini kan ada Mr. Daniel Chang, Principal Orchid Park Secondary School. Coba students. Oke, coba kita tanyakan aja lah dulu ke KPU ya. Ini kan di data kalian ya, data kalian itu Gibran ini SMA-nya 2 kali berarti. SMA-nya di Orchid Park Secondary School Singapura dengan UTS Insights. Kalau UTS Insights ini kan nggak mungkin SMK ini abal-abal ini ya. 2004 2007 itu pasti nggak benar. Masa university preparation atau pre-university program afiliasi atau foundation program ini nggak mungkin ini 3 tahun dan bisa disetarakan dengan SMK. Itu nggak mungkin itu. University preparation itu pasti maksimum 1 tahun itu 8 sampai 12 bulan ya. Itu pasti available ini surat penyetaraannya ini. Ini harus dicabut ini ya. Kepada direktur Dirjen Dikdasmen, cobalah kalian ya menyelesaikan masalah ini, cabut ini. Ini udah salah ini surat keterangan ini. Surat keterangan nomor 9149-D.D1-KS-2019. Ya. Ini harus kalian cabut ini. Dikdasmen. Bertanggung jawab kalian yang menerbitkan ini dan kalianlah yang harus mencabut ini. Gak mungkinlah pre-university foundation program ya. Kursus persiapan masuk universitas itu 3 tahun, gobloknya kalian bagaimana ya, dan nggak mungkin itu bisa disetarakan dengan SMK. Cabut kalian lah ini. Sekarang sudah ganti presiden ya, lebih baiklah harusnya ini dicabut ini ya, surat keterangan kalian itu. Aduh, siapa menteri pendidikannya sekarang itu ya? Menteri pendidikan tolong cabut surat keterangan nomor 9149-D.D1-KS-2019 untuk Gibran. Jangan konyol kali lah. Ya. Ya. Jadi, nggak mungkin lah pre-university atau foundation program ini setara dengan SMK. Nggak apple to apple. Apakah kalian pada saat menerbitkan surat keterangan ini sudah ada evaluasi terhadap kurikulum? Apakah kurikulum di SMK di Indonesia setara dengan kurikulum di pre-university Insights UTS itu gitu loh. Kan konyol ini. Mana mungkin lah kurikulumnya SMK setara dengan pre-university di sana. Yang 3 tahun di Indonesia, setahun di maksimum itu setahun itu ya. Nah inilah. Oke. Ya. Nah, kalau KPU ya, coba KPU ya tunjukkan kepada Indonesia, rakyat Indonesia ya, karena UTS Insights ini nggak mungkin itu setara SMK, itu sudah default, itu gagal ya. Orang paling longor pun sudah nggak mampu memahami ini ya. Nggak mungkin lah university preparation setara dengan SMK, itu nggak mungkin. Yang rakyat pengen tahu ya, KPU buka dulu apakah benar Gibran Rakabuming Raka ini lulus dari Orchid Park Secondary School tahun 2002 sampai 2004, 2 tahun. Apakah lulus? Coba KPU buka berkas kalian
Dan coba KPU buka berkas kalian, karena riwayat pendidikan dari wakil presiden ini itu adalah domain publik. Karena dia adalah pejabat publik. Kita tidak mengurusi person to person ini yang nggak makan uang pajak. Kita mengurusi orang RI2 ini. Berani nggak kalian KPU membongkar atau membuka apakah pada saat Gibran mencalonkan diri sebagai calon presiden, dia menyertakan ijazah SMA dari Orchid Park Secondary School Singapura yang hanya ditempuh 2 tahun? Iya Bang, ada yang bilang dan Nasako, Orchid Park Secondary itu kan semacam SMP, hanya sampai kelas 9. Kalau ngambil SMA, mesti nyambung dulu high school-nya. Oh, Orchid Park Secondary School ini SMP-nya ini? Iya, kan high school baru SMA. Nggak tahu ya, jadi nggak cari aja. Orchid, coba ya saya search ya, Orchid Park Secondary School Singapura. Oh, coba kita apa websitenya dulu ya. Ya itu kan apa ya, harusnya itu dijelaskan benar ya oleh apa namanya KPU. Makanya saya bilang KPU itu ya harus membuka, jangan membuat masyarakat bertanya-tanya dengan membuat keputusan konyol 731 itu yang sudah kalian tarik kembali gitu. Kalau nggak mau mundur kau ketua KPU, makan uang rakyat kau. Nah inilah saya baca ya, sistem di Singapura, sistem pendidikan di Singapura ya, struktur pendidikannya adalah pertama primary school atau SD 6 tahun ya, primary 1 to 6. Terus yang kedua secondary school ya, secondary school ya 4 sampai 5 tahun, setara dengan SMP di Indonesia. Iya. Jadi secondary school di Singapura itu setara dengan SMP di Indonesia. Kenapa dibilang ini SMA? KPU. Halo, KPU. Lagu ya, Bak. Ini kan ini kan dari website resmi, data resmi KPU. Orchid Park Secondary School Singapura 2002 sampai 2004. Setingkat SMA. Di sini lagi Gibran menjalani pendidikan menengah atas. Status ijazah dari sekolah ini yang kini jadi salah satu fokus gugatan. Lah, secondary school di sistem pendidikan Singapura itu setara dengan SMP di Indonesia. Iya. Atau awal SMA, tapi bukan SMA karena 4 sampai 5 tahun. Gitu loh. Kalau setelah itu ya baru tadi kan primary school, SD, secondary school, SMP, post secondary. Itulah SMA. Setara dengan SMA. Baru setelah itu university. Ya, itulah struktur pendidikan di Singapura. Primary school, SD, setara dengan SD di Indonesia. Secondary school, setara dengan SMP di Indonesia. Post-secondary, itulah setara dengan SMA. Dan berikutnya, university. Terus kok bisa secondary school-nya Gibran yang hanya 2 tahun, ya, 2 tahun, padahal harusnya 4-5 tahun di sana, sehingga setara dengan SMP, ya, itu, kenapa disetarakan oleh KPU, dianggap oleh KPU itu lulusan SMA. Kok begini Indonesia ini untuk calon wakil presiden? Bagaimana lah kok calon bupati kayak gini? Calon wakil presiden aja, wakil presiden berantakan. Aduh, parah. Parah banget ya. Saya baru tahu ini, baru baca-baca dikit-dikit. Jadi secondary school itu setara dengan SMP. Kalau di SMA, setara SMA, di sana itu post secondary school. Aduh, setara dengan SMA. Nah, parah lah, parah. Iya. Jadi ya KPU, udahlah KPU, jujurlah kalian KPU, janganlah, lihatlah Indonesia ini bagaimana. Jangan karena sayangnya kalian sama jabatan kalian itu, ya kalian menutup-nutup ini. Orchid Park Secondary School Singapura itu setara dengan SMP.
SMP. Kalau di sana namanya post secondary school. Itulah SMA. Oleh karena itu, saya seyakin-yakinnya hanya karena 2 tahun Gibran di Orchid Park Secondary School alias SMP, ya, setingkat SMP, itu pun nggak ada ijazahnya. Yang setingkat SMP itu ada nggak ijazahnya KPU? Kalau tidak ada ijazahnya Orchid Park Secondary School dari Singapura yang setara dengan SMP, maka Gibran tidak lulus SMP. Berarti dia lulus SD, yaitu SD Negeri Mangkubumen Kidul 16. Ya, KPU, apakah Gibran ini lulus SD? Hanya lulus SD. Kalaupun dia punya ijazah atau sertifikat dari Orchid Park Secondary School, maka dia itu menandakan dia lulusan SMP, setara SMP. Pasti orang Dikdasmen pahamnya ini sebenarnya ini, cuma diam, gitu loh. Kalau tidak ada ijazahnya Gibran dari Orchid Park Secondary School, maka dia tidak lulus SMP, karena itu sekolah setara SMP di Indonesia. Kalau itu nggak ada, berarti Gibran ini lulus SD. Padahal syarat Wapres adalah menjadi wakil presiden adalah SMA. Tetapi SMA-nya si Gibran ini diambil di UTS, University Teknologi Sydney. Kan kacau, dia lulus universitas atau lulus SMA atau SMK di universitas. Aku ya bakal bung. Kan kacau itu. Di mana Wapres kita lulus SMA atau SMK? Oh, di program persiapan masuk universitas. Universitas apa? Universitas Teknologi Sydney. Nah, lulus SMK atau setara SMA dari universitas. Durungnya kayak mana lah kau Gibran? Aduh. Tahe. Kacau. Ayo, Dirjen Dikdasmen, saatnya kalian jujur sekarang. Saatnya lah kalian jujur. Ya, Kementerian Pendidikan, kalian mendidik orang. Kementerian yang untuk mendidik. Tapi kalian sendiri nggak jujur. Kenapa kalian nggak jujur Kementerian Pendidikan? Padahal kalian bagian mendidik orang, tapi kalian nggak jujur. Coba kalian jawab dengan sejujur-jujurnya. Orchid Park Secondary School itu setara SMP atau SMA? Secondary School, program secondary school di Singapura, itu kan orang-orang yang masuk secondary school itu kan lulusan primary school, lulusan SD yang masuk ke secondary school. Masa lulusan SD langsung setelah lulus dari secondary school langsung setara SMA? Kan gawat. Yang masuk ke secondary school di Singapura adalah lulusan SD, primary school. Maka lulusan secondary school adalah lulusan SMP di Indonesia. Kalaupun ada ijazahnya Gibran lulusan secondary school, Orchid Park Secondary School Singapura, kalaupun dia lulus di situ, maka itu setara dengan SMP. Kalau dia nggak punya ijazah itu, berarti Gibran cuma lulusan SD, Negeri Mangkubumen Kidul 16 Surakarta. Kacau lah, udah. Kalau nggak bisa ini negara ini apa? Aduh. Coba kalian dulu komentar yang ada di Singapura, kan banyak orang orang Indonesia yang lulus di Indonesia, yang sekarang kerja atau hidup di Singapura. Kan benar kan? Struktur pendidikan di Singapura kan pertama primary school, SD, ya kan? Terus secondary school, SMP, terus post secondary school, SMA, baru setelah itu university. Itu kok bisa lah secondary schoolnya si Gibran dari Orchid Park itu disetarakan dengan SMA, kalaupun ada ijazahnya itu. Padahal yang masuk Orchid Secondary School itu adalah lulusan SD. Lulusan SD masuk SMP, jadinya lulusan SMA. Sulap apaan itu? Aduh, membuat podcast dulu kita ke kementerian apa dulu ya? Dikdasmen. Kita datangi dulu besok Dikdasmen, kita tanya dulu. Ya, siap-siap kalian Dikdasmen akan didatangi Rismon. Biarin saya bilang, biar tutup nanti Dikdasmen itu. Rismon mau datang, tutup, kita tutup. Katanya gitu nanti ya kan.
Ya, jangan tutup kalian Kementerian Pendidikan besok ya saya datang ya. Saya mau tanya dulu sama kalian besok. Ya, Orchid Park Secondary School Singapura itu setara di Indonesia SD, SMP atau SMA? Kutanya dulu kalian besok. Bang, kata Lukman Firdausi, mungkin di Singapura juga ada namanya dinas pendidikan kayak di Indonesia. Berarti bisa ditanyakan ya mereka, Bang. Iya, makanya yang berotoritas lah di sini, di Indonesia ini, yaitu Kementerian Pendidikan. Besok saya tanya kalian pejabatnya kalian besok. Ya, Rismon akan datang besok. Ya, Rismon akan datang. Ya, oke. Ya, besok Rismon datang ke Kementerian Pendidikan Dasar. Biar tutup. Biar tahu mereka besok tutup. Besok Rismon datang ke Kementerian Pendidikan dan jangan tutup ya. Ya, saya mau kasih dua aja. Dua pertanyaan. Pertama, Orchid Park Secondary School Singapura. Apakah di Indonesia itu setara dengan SMP atau SMA? Jawab. Yang kedua, apakah program UTS Insert Sydney, program persiapan masuk universitas, apakah itu setara SMA atau SMK? Itu saja aku tanya sama kalian. Ya, harus saya tanya kepada kalian besok. Ini konten yang bagus ini. Ya, besok kita tanyakan. Ya, kalau besok saya datang Kementerian Pendidikan tutup, ya, jangan kalian tutup itu hanya karena saya datang. Atau besok si Adeda Armando saya aja. Ayo Ade Armando, besok kita jam 10 ya ke Kementerian Pendidikan. Nah, biar sama-sama kita cari kebenaran Ade Armando. Ya, kita tanyakan kepada orang yang berotoritas di sana. Hanya ada dua aja pertanyaan saya tadi. Ya, nggak usah bersurat, saya tanya langsung. Surat nggak bakal dijawab itu. Saya mau cari cara lapangan. Nah, nggak peduli saya email, saya datangi langsung. Baru nanti di sana aja saya ketikkan email. Kacau. Orchid Park Secondary School. Hei, Kementerian Pendidikan. Setara dengan SMP atau SMA itu di Indonesia. Sementara yang masuk secondary school di Singapura adalah lulusan SD. Kata Nurjana binti Madio, di Singapura kalau SMP kalau pintar 4 tahun aja, tapi kalau kurang cerdas sampai 5 tahun. Iya, pendidikannya 4 sampai 5 tahun SMP. Secondary school itu setara dengan SMP. Gitu. Karena yang masuk SD. Ya, kalau Gibran nggak punya ijazah Orchid Park Secondary School Singapura yang setara SMP itu, maka dia cuma lulusan SD. Negeri Mangkubumen Kidul 16 Surakarta. Nanti kalau kita periksa jangan-jangan udah nggak jelas ijazahnya juga di sana negeri SD. Kacau. Kata Nurjana, kalau kalian di Indonesia di SMA pindah ke Singapura, kalian harus mengulang lagi dari SMP. Jadi nggak diakui maksudnya SMA-nya. Oh ya kayak kata itu waktu masuk ke London tidak diakui katanya SMA sini. Jadi dia harus SMA lagi. Ada yang bilang, Dedi Bayenah, secondary 3 to 4, setara dengan SMA Bang Rismon, 2 tahun lama sekolahnya. Maksudnya apa? Secondary school ini lulusannya SMA, tapi yang masuk lulusan SD gitu. Tiba-tiba dia lulus SMA. Terus untuk apalah post secondary di apa? Di Singapura. Kan ada 4 itu jenjangnya. Tadi primary school di Singapura. Terus yang kedua secondary school. Terus post secondary school, university. Inilah SD, SMP, SMA, universitas. Setaranya. Kalau secondary school itu setara SMA, terus post secondary school apa? Kan? Gitu. Kenapa? Yang masuk secondary school kan lulusan SD. Ya kan? SD, gitu loh. Lulusannya. Iya, nggak diakui. Jadi besok kita tanyakan aja kepada di Dasman, ya, orang-orang yang ada di sana itu, Orchid Park Secondary School itu setara SMP atau SMA, itu aja. Ya, secondary school, ya, SMP atau SMA, itu aja. Karena yang masuk secondary school itu lulusan primary school, lulusan SD. Nggak mungkin tiba-tiba dia SD terus lulus dari secondary school setara SMA, kan nggak mungkin kan gitu. Oke, itu aja pemirsa. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan kalian search sendiri lah itu, ya. Jadi kalau itu tidak bisa dijawab oleh besok Kementerian Pendidikan Dikdasmen, ya kacau. Kok bisa berani? Siapa ini? Si KPU ini itu menyetarakan itu dengan SMA, ya kan? Kelulusan Orchid Park Secondary School, kenapa disimpulkan oleh KPU itu jadi setingkat SMA? Padahal yang masuk itu SD, primary school, lulusan primary school, ya kan? Ya, kalau tidak ada perbandingan kurikulum yang jelas,
oleh Dikdasmen terhadap kurikulum Orchid Park Secondary School dan mereka langsung menyimpulkan itu ijazahnya setara SMA, sudah mau gitu. Ya, kita gugat aja itu kementerian itu. Ya. Tetapi sebelum digugat, ya kita tanyakan besok baik-baik. Ya, apakah ada surat penyetaraan? Itu, ya. Yang di sana SMP, di sini jadi SMA. Secondary school itu SMP dan di sini disetarakan SMA. Kan kacau. Besok kita tanyakan. Nah, kalau bisa ya Ade Armando kita datang jam 10 ngumpul kita di Kementerian Pendidikan ya, biar kita tanyakan langsung. Ya biar jangan kau merasa dia paling apa, wapres terbaik di Indonesia, di dunia. Kita cari kebenaran itu Ade Armando. Datang kau besok jam 10. Ya biar jangan cocok dulu kau di apamu itu podcastmu itu sok paling hebat kau. Ku kasih nanti kau 1 buku supaya kau baca. Yang kau bilang isinya fitnah. Ya, saya kasih gratis buku 1 sama kau besok. Ya, Orchid Park Secondary School di Singapura, Ade Armando. Itu setara SMP atau SMA itu di Indonesia. Padahal yang masuk ke secondary school itu adalah lulusan primary school, lulusan SD. Kalaupun itu mau disetarakan di Indonesia, SMP plus setengah bagian SMA, bukan lulus SMA, karena 4 sampai 5 tahun. Gitu loh. Di Indonesia 3 tahun, SD, SMP, SMA 3 tahun, berarti total 6 tahun. Ya, kalau dia pun dibilang SMA, setingkat SMA itu setengah SMA, sebagian SMA atau SMP plus setengah SMA. Berarti tidak memenuhi calon wakil presiden. Surat penyetaraan Orchid Park Secondary School setara dengan SMA, jangan-jangan dari pasar Pramuka. Opung tahe nggak mau di Indonesia. Aduh, ya patutlah kau nanti di apalah kau dituntut itu 125 triliun. Pak Suban, ya kan? Ini aja udah gak jelas di Orchid Park Secondary School. Udah menang, udah pasti. Yang masuk situ lulusan SD. Selamat Pak Suban. Nanti bagi-bagi ya sama saya 125 triliun itu. Setara dengan anggaran kepolisian 126 triliun. Wah, tahun 2025. Masuk secondary school. Aduh, secondary school SMP. Setara SMP plus sebagian SMA. Berarti belum lulus SMA. Oh gitu. Oh jadi intinya Orchid Secondary School ya. Gibran di sini kan Orchid Secondary School kan di sini hanya 2 tahun. Kan 2002 sampai 2004. Berarti kan Orchid Park Secondary School si Gibran ini kan menurut data resmi KPU hanya 2002 sampai 2004. Cuma 2 tahun. Berarti SMP. Kalau benar yang kalian bilang butuh 4 sampai 5 tahun sampai setara SMA, maka Gibran ini hanya 2 tahun. 2002 sampai 2004. Apakah SMP di sana 2 tahun setelah lulus SD? Ya itu yang perlu dijawab oleh Dikdasmen, gitu loh, ya kan? Karena kan program di Singapura katanya secondary school bisa sampai 4 sampai 5 tahun. Itu loh. Sementara di Gibran cuma 2 tahun. Kan gitu. Pasti nggak dijawab kalau email. Kita datangi aja. Apakah itu setara dengan kan gitu, ya kan? Gitu. Nah, kalau yang UTS Insights ini udah nggak benar ini. Masa program persetarakan dengan SMK, aduh, udah berantakan. Besok itu kita tanya aja besok. Ya kan? Orchid Park Secondary School Singapura 2 tahun. Ya kan, setingkat SMA katanya 2 tahun. Oke, pemirsa, ya besok kita akan ke Kementerian Pendidikan.